Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Ayuningsi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kelas 1 Tadris Bahasa Inggris A dengan nomor NIM 2014-05-0003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem dan susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sebelum masuk ke judul, saya akan memberitahu apa itu hakikat. Hakikat adalah inti sesuatu atau puncak dari sesuatu. Jadi, hakikat Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semua hati sanubari manusia, serta juga nilai-nilai yang terkandung dalam semua ajaran agama dan kepercayaan manusia. Dalam hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem, terdapat beberapa poin. Yang pertama, sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa itu sendiri berarti yang Maha Tunggal. Tidak ada sekutu, esa dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar atau yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Poin yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi inilah, manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya. Manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budinya juga, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Poin yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Poin yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata rakyat berasal dari kata rakyat. Kata kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Dalam sila keempat ini, arti kerakyatan itu yaitu kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga menciptakan keputusan yang bulat. Adapun perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara yang prosedural mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Poin yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Maksudnya, keadilan beragama, tidak boleh mencela satu sama lain, saling menghormati dan saling toleransi. Seluruh rakyat Indonesia adalah setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Jadi sila kelima ini berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapatkan perilaku yang adil, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi maupun budaya. Baiklah, sekarang masuk ke judul kedua, yaitu susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal.
Hierarkis berarti bertingkat, sedangkan bentuk piramidal dalam Pancasila yaitu sila yang pertama dan seterusnya, atau tiap-tiap sila bagi sila yang lainnya saling berkaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Menurut pendapat Noto Nagoro mengenai bentuk susunan hierarkis piramidal, Pancasila adalah kesatuan bertingkat yang sila-sila di muka sila-sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap Pancasila atau sila merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Contohnya, sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu diliputi atau dijamin oleh sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Begitu pula sila-sila berikutnya, saling berkaitan erat dan menjiwai satu dengan yang lain. Bentuk susunan hierarkis dan piramidal dapat kita lihat pada gambar diagram Pancasila berbentuk hierarkis dan piramidal di sini. Oke, inilah diagram bentuk susunan Pancasila hierarkis piramidal. Sila yang di depan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila di belakangnya, atau sila di belakangnya dasari, diliputi dan dijiwai oleh sila ke depannya. Sila di belakangnya sila lainnya itu adalah penjelmaan atau pengkhususan sila-sila di mukanya, lebih sempit luasnya tapi lebih luasa sifatnya. Baiklah, saya akan menjabarkan. Sila pertama atau sila 1 menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan sila kedua dijiwai oleh sila ke-1 dan menjiwai oleh sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga dijiwai oleh sila ke-1 dan kedua dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat dijiwai oleh sila ke-1, kedua, dan ketiga dan menjiwai sila kelima. Sedangkan sila kelima dijiwai oleh sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi maksudnya yaitu sila satu dengan sila yang lainnya itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun rumusan hubungan sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi, yaitu Pancasila sebagai suatu kesatuan nilai dan juga membawa implikasi bahwa sila yang satu dengan yang lain saling mengkualifikasi. Hal ini berarti bahwa antara sila yang satu dengan yang lain saling memberi kualitas atau memberi bobot isi. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hal ini berlaku seterusnya untuk sila-sila yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kesempatan kali ini. Jika masih ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.